Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa adalah lembaga keuangan syariah yang beralamatkan di Batur Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yang melayani simpanan mudharabah dan mudharabah berjangka, dan juga melayani pembiayaan yang meliputi murabahah, ijaroh, dan musyarakah. Kospin Syariah Sarana Aneka Jasa telah menjadi mitra Salma Radio sejak Salma Radio Radio Dakwah ada di Klaten. Kospin Syariah Sarana Aneka Jasa telah memiliki beberapa kantor cabang yang ada di Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Surakarta, dan Karanganyar. Sedangkan kantor cabang pembantu tersebar di Delanggu, di Cawas, Klaten Kota, Tawangsari, Wedi, Banaran Delanggu, Wonosari, Pedan, dan Pengging Boyolali. Dan kali ini Kospin Syariah SAJ menggelar acara pengajian rutin untuk seluruh karyawan dan pemberian santunan. Baik, tidak perlu panjang lebar kami sampaikan. Ini akan kita panggil pada kesempatan pagi hari ini akan kita santuni 10 putra putri dari SD Negeri 1 Pinggan Ceper. Tenang, Adik Maulida Nur Asyifa Widyastari. Berikutnya kami mohon kesediaannya Bapak Dr. Sutrisno untuk menyampaikan alat tulis dan uang saku. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Maju bersama untuk sejahtera. Alhamdulillah, dengan sedekah kita ini kita semua bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat lain. Dilihat, dipertimbangkan, dan dibantu. Bapak dan saudara sekalian, tahun ini tinggal Desember. Mari saya ketuk semuanya, warga SAJ, dari pengurus pengawas Dewan Syariah sampai ke yang bawah. Mari di akhir tahun ini kerja maksimal. Kita kejar kekurangan-kekurangan yang dari Januari sampai November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara nikmat, tentu yang paling harus kita syukuri adalah nikmat sehat. Sehat itu mahal harganya. Ngomong ada Pak Dokter. Sehat itu mahal harganya. Maka dalam pepatah bahasa Arab, sehat itu diibaratkan sebuah mahkota. Tajun ala ru'usil as-sihat. Mahkota bagi setiap insan, karena dengan kesehatan akan bisa menggerakkan seluruh energi yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu saya ingatkan pada kita semuanya yang masih muda-muda, kalian semuanya masih potensial, jaga kesehatan, makan jangan sembarangan, maka hidup itu harus seimbang. Harus ada yang namanya tawazun. Jadi nggak bisa kita gaspol, itu nggak bisa. Gaspol itu yang nggak kuat nanti fisik kita. Fisik kita yang nggak kuat, perut dan seterusnya. Gaspol. Maka saya ingatkan, nikmat sehat ini mari kita jaga. Karena kalau dengan sehat bisa silaturahmi, bisa bekerja, bisa kejar target. Akhir Desember sehat semuanya,
target tercapai. Amin. Ada podcast yang kemarin saya buka itu, podcastnya Raden Haji Umar Lama. Kebetulan yang diwawancara itu Sule. Bang Haji tanya sama Sule, Le, kalau kamu mati hari ini, kamu siap nggak? Oh, siap Pak Haji. Siap. Hari ini saya mati, saya siap Pak Haji. Oh, kamu siap. Nah, terus kalau siap, modal kamu mati apa, Le? Nah, aku kan sudah banyak berbuat baik. Yang namanya pelawak itu kan memuji diri sendiri kan biasa saja loh. Ya loh. Ya, dengan gayanya lah, dengan gayanya. Aku banyak sangat nyantuni orang miskin, fakir, yatim dan seterusnya. Tapi gini, puasamu gimana? Puasaku ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang agak Bang Haji, bolong-bolong. Kalau zakat aku bayar. Kalau haji belum tapi umroh sudah. Nah, kalau sholat, nah ini sholat ketika Bang Haji. Kadang-kadang aku sholat, kadang-kadang tidak. Jadi kadang-kadang kalau ingat, kalau lagi susah saya sholat, kalau lagi enggak, saya enggak sholat. Oh gitu. Lah kalau itu kok kenapa kamu siap mati sekarang? Memang kenapa? Orang siap mati itu kan harus punya modal, punya bekal. Nah bekalmu apa? Sholat kamu pakai getong nggak karu-karuan, sholat nggak tidak. Kemudian puasa juga sholat, puasa juga sholat tidak. Terus yang kamu andelin untuk bekal matimu itu apa? Bukan aku sedekah Pak Haji. Aku sedekah, aku santunin orang lain, aku baik dengan orang dan seterusnya dan seterusnya. Lihat kasih tahu. Jadi semua amalmu itu tidak akan berarti sama sekali kalau sholatmu tidak benar. Kalau sholatmu tidak benar, ya tapi kan amalku banyak Pak Haji. Masa nggak bisa mendukung dengan sholat yang kadang sholat kadang kagak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sholat itu adalah yang utama yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada yaumul qiyamah nanti adalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, maka akan baik dan diterima pula seluruh amal. Tetapi kalau sholatnya buruk, idza fasada sa'iru amal, maka seluruh amal, seluruh kebaikan, baik umroh, haji dan seterusnya, karena kamu sholatnya nggak benar, maka tidak akan diterima karena ini menjadi amal yang rusak. Begitu ya Pak Haji? Iya. Masih berani mau mati sekarang? Wah kalau gitu aku mesti harus banyak bekal-bekal lagi. Nggak berani kalau itu belum siap sekarang mati. Gitu. Bapak Ibu, saya ingin katakan, kadang-kadang kita memahami agama, kita memahami tentang ajaran yang Allah turunkan pada itu secara parsial. Secara parsial, tidak utuh. Padahal perintahnya adalah
udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kamu ingin berislam, masuk ke dalam agama Allah totalitas, seluruh ajaran, seluruh perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, total, all out. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi jangan diambil enaknya aja. Karena punya duit, sedekahnya dikencengin, tapi sholatnya kagak. Ya. Dia ngambil duitnya, artinya apa? Dia sombong dengan duitnya. Dia sombong dengan kekayaan. Mentang-mentang punya duit, dia itu aja yang dilakukan. Tetapi ibadah yang utama tidak. Nggak akan diterima. Mau umroh beratus-ratus kali, haji berkali-kali. Kalau pulang haji, sholatnya nggak karu-karuan, sholat enggak. Mentang-mentang kalau di Masjidil Haram sholatnya satu kali sholat, pahalanya bisa 100.000 kali lipatnya. Pikirannya, adalah aku nggak sholat di Masjidil Haram, kan sudah berlipat 100.000. Aku pulang ke rumah, kita nggak usah sholat lagi. Itu kan betul. Nah, kadang-kadang memahaminya seperti itu. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kita sudah berislam, sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai deklarasi kita diyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita. Konsekuensinya adalah kita mengikuti, patuh terhadap seluruh perintahnya dan patuh untuk tidak melakukan apapun yang dilarang. Sehingga dengan demikian akan selamat. Sholuha sa'ira abadi. Kuncinya adalah sholat kita. Tadi diingatkan oleh Allah kepada kita semua. Karena memang sholat itu adalah imadul din, tiang agama. Orang yang sholatnya benar, insya Allah akan dijaga. Minal fahsya wal munkar. Karena apa yang kita baca di dalam sholat itu semuanya adalah penghambaan, kepasrahan kita kepada Allah agar kita selalu dibimbing dalam mengarungi. Maka ini penting kita belajar. Maka kita beragama jangan parsial, jangan ngambil enaknya saja, tapi keseluruhan rukun iman kita taati, rukun Islam semuanya kita jalani, kecuali haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, Islam sangat nggak masalah kalau cuma nggak mampu. Tapi syahadat adalah ucapan, sholat kita tinggal melakukan, tinggal kesediaan kita. Kemudian puasa juga sebenarnya bukan hal yang berat. Nah, untuk zakat dan haji memang harus dengan harta. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, nggak apa-apa. Nggak usah haji, nggak apa-apa. Kalau memang betul tidak apa-apa. Nah, perintahnya memang bagi orang yang mampu silahkan berhaji dan harus berhaji. Kalau sudah mampu, punya kekayaan tetapi tidak berhaji, maka dia akan dinas oleh Allah sebagai golongan Nasraniyah atau Yahudiyah, orang yang pembangkang terhadap ajaran agama. Maka dalam kesempatan ini dari podcastnya Sule, saya ingin mengatakan bahwa mari kita beragama ini adalah secara totalitas. Itu yang kedua, tadi kesehatan, ini kemudian totalitas kita beragama. Kemudian berikutnya Bapak Ibu,
Kita ini hidup. Sebenarnya sudah dipanggil dan Rasulullah sudah memanggil agar kita punya visi yang jelas tentang itu. Setiap kita harus punya vision, visi kita. Apa visi kita? Dan kita harus punya cita-cita dalam hidup ini. Kita harus punya cita-cita. Apa visi tertinggi bagi orang Islam? Orang yang beriman itu apa? Rasulullah sudah mengajarkan sebenarnya. Dan doa itu, insya Allah semuanya pasti apa? Itu sebenarnya the big vision of Muslim human being. Doanya saya kira semuanya apa? Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam bentuk doa, tapi harus dijadikan visi bagi setiap muslim. Visinya harus baik di dunia dan baik di akhirat, dan kelak kalau mati jangan sampai masuk neraka, masuknya surga, masuknya ke surga. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabb, masukkan aku dalam kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, dan jauhkan dari binatang api. Maka kalau di kampung-kampung itu, sebenarnya kalau mereka memahami filosofi doa ini yang selalu disenandungkan di kampung-kampung itu tentang doa Rabbana ini, sebenarnya kan mengingatkan itu, membangun visi itu di dunia ini harus baik, akhiratnya pun juga tidak ketinggalan, juga harus baik. Nah, kalau dinyanyikan kan enak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau dulu di sini itu juga seperti itu. Pujian-pujian itu sebenarnya mengasah visi, tapi mungkin karena yang pujian nggak paham apa yang dimaksud, ya lewat gitu aja, lewat gitu aja. Jadi memang kita harus, capaian kita di dunia ini sebagai hamba Allah harus baik di dunia. Fit dunia hasanah, di dunia ini kita mendapat kebahagiaan, kesejahteraan, ya, kemuliaan harus dicapai. Ini nggak gratis, ya. Harus pakai kerja keras. Demikian juga wafil akhirati hasanah, ini tidak lepas bahwa antara amaliyah dunia untuk akhirat ini tidak bisa lepas. Maka Allah pun perintahkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kalian berusahalah mengejar akhirat. Kalau akhirat kau kejar, dunia akan ikut. Padahal kalau kita mengejar akhirat, mengejar hal-hal yang baik semuanya kan. Kita ingin di akhirat nanti kita baik, maka otomatis dunia akan ikut. Nah ini visi yang jauh sebenarnya, visi yang. Maka bagaimana caranya? Ada di pedoman. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita menggapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah dalam hadis Tirmidzi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillah haitsuma kunta. Satu. Dua, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Dua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya apa? Yang pertama, kalau kita ingin di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, pedoman yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Wherever and whenever, dimanapun dan kapanpun kalian bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah gampang dicerna adalah rasa takut atau ketaatan kita, satu posisi ketaatan kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu takwa. Tapi masih ada beberapa definisi yang lain, tapi saya ambil yang ini. Takwa, kepatuhan hamba dan memenuhi atau menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Itu takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi dimanapun kalian berada, kalian jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Kalau mau di dunia hasanah wa fil akhirati. Kenapa ittaqillah haitsuma kunta? Kenapa ittaqillah di masjid? Bertakwalah kalian semuanya di masjid saja, tidak? Atau di rumah saja, atau di kantor saja, atau di lapangan saja. Perintah adalah dimanapun. Ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jalanilah seluruh perintahnya dan jauhi larangannya. Dimanapun. Karena kita jangan beranggapan bahwa kita ngumpet, kita minum minuman keras, ngumpet di WC, Tuhan nggak lihat. Minum minuman keras di bunker, Tuhan nggak lihat. Dimanapun Tuhan punya CCTV. CCTV Tuhan itu dari segala penjuru meneropong kehidupan kita. Meneropong kehidupan kita. Maka kita harus ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, kita bertakwa. Kemudian yang kedua, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Yang namanya manusia itu punya ciri lupa dan salah. Iya nggak? Saya Inggris tua-tua itu Bapak malu. Bapak Badri sering lupa. Katanya sering ngomong ya tua segini. Cirinya adalah lupa dan salah. Tapi bagaimana manusia yang punya sifat lupa dan salah? Caranya agar kita ini bisa hasanah. Ketika kita lupa, ketika kita melakukan kesalahan, segera ikuti dengan perbuatan baik. Ketika kita sadar, beristighfar, bertaubat, kemudian berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang lebih, dengan kebaikan-kebaikan yang lebih. Maka kalau dalam ilmu psikologi itu namanya pick up. Pick up itu kemarin saya pernah
sampaikan gitu. Pada saat bulan Juni kemarin kan corona nggak karu-karuan, ya toh? Setiap hari orang meninggal, bahkan setiap hari kita mendengarkan ketika kita buka HP pagi hari isinya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dari grup 1 innalillah, grup 1 lagi ya innalillah, grup 1-nya lagi innalillah. Mungkin di grup itu satu hari itu bisa 20 sampai 25 kata-kata innalillah dengan orang yang berbeda. Itu kalau di dalam ilmu psikologi, mungkin Pak Kris nanti kalau saya salah dibetulkan. Itu kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang seperti itu akan menurunkan imunitas kita. Itu ya Pak Kris. Akan menurunkan imunitas, drop kita, drop. Artinya apa? Kita ini jadi kelinglung gitu. Lo mikirnya kayak aku ini kapan, ini aku kapan. Sama seperti saya kena COVID kemarin juga, pikiran saya apakah ini akhir hidup? Saya juga gitu. Saya kena COVID kemarin juga gitu. Pikirannya seragam karuan, mikirnya oh badan saya ini yang terakhir bagi aku, terus biaya anakku, biaya dan seterusnya, biaya butuhku dan seterusnya. Itu yang terpikir. Biaya bujuku, biaya bujuku dan seterusnya. Drop. Maka apa yang harus dilakukan? Benar-benar seperti dalam tadi. Nah, kalau kita mendengar kabar buruk yang menjadikan imun kita turun, maka lakukan 3 kebaikan. Perintah dalam ilmu psikologi. 3 kebaikan. Apa 3 kebaikan itu? Terserah, yang penting 3 kebaikan. Kebaikan itu apa? Umpamanya bersedekah. Kemudian bersilaturahmi, kemudian banyak-banyak beristighfar. Ini pakar psikologi itu perintahnya seperti itu. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, maka ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Setidaknya 3 kebaikan dilakukan. Nah, syaratnya ini buat diri saya atau hasanatan tanpuh. Kalau Anda berbuat salah, entah disengaja maupun tidak disengaja, segera bertobat, dievaluasi kekeliruan itu, kemudian buat langkah-langkah konstruktif. Selamat. Ini penting juga mungkin di manajemen. Bisa digunakan di manajemen. Yang nama human error itu kan bukan tidak mungkin terjadi. Ya, human error itu dimanapun akan terjadi. Ya. Di mana-mana ada terjadi. Di dunia apapun, di industri apapun. Nah, ketika sudah tahu itu salah, segera koreksi, lakukan langkah-langkah kebaikan. Setidaknya kebaikan yang satu kesalahan ditebus dengan 3 kebaikan. Buat diri saya atau hasan atau apa. Karena kita sadar, kita ini bukan malaikat. Satu saat kita salah, satu saat kita khilaf, entah kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita menjaga agar sikap takwa kita, kemudian sikap korektif kita, ini bisa tetap konsisten kita jaga. Maka yang ketiga adalah khuluqin nas bi khuluqin hasan. Maka kita hendaknya bisa bergaul dengan komunitas masyarakat yang baik,
dengan akhlak yang baik. Artinya apa? Lingkungan yang melingkungi kita ini penting untuk membentuk konsistensi sikap, konsistensi kita di dalam beristiqomah. Tadi bertakwa, kemudian punya sikap evaluatif. Kalau lingkungan kita itu lingkungan yang korektif, lingkungannya itu orang-orang baik, maka kita akan terbawa. Maka dalam ilmu pendidikan, salah satu pembentukan karakter dasar daripada anak itu utama adalah lingkungan, al-bi'ah dalam bahasa Arab. Al-bi'ah dalam bahasa pendidikannya milieu, lingkungan. Kalau lingkungan orang-orang baik, kayak ini orang-orang baik insya Allah, karena ditempa terus setiap bulan dengan pengajian, tidak boleh kendor. Kemudian setiap pagi sebelum mulai dengan doa-doa, itu terus lakukan, karena itu akan menumbuhkan satu sikap istiqomah, konsistensi kita di dalam menjalankan seluruh ajaran Allah. Sudah setengah jam ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi saya awali dari nikmat sehat, kemudian podcastnya bagaimana kita beragama nggak boleh parsial, kemudian bagaimana visi hidup ini bisa kita jaga dengan kita berdoa. Jadi ini yang penting untuk bisa kita perhatikan dan sama-sama kita jalankan. Mudah-mudahan dengan 3 hal tadi, takillah haitsu kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa bi'isayyatil hasanata tamhuha, kita mempunyai sifat korektif, dan bahasa gampangnya korektif, evaluatif. Orang yang gampang korektif, evaluatif terhadap diri sendiri, insya Allah akan selamat. Orang betul-betul, orang saya benar dewi, rumah saya sudah melakukan benar dewi, dikandani ragil. Jadi bukan ini akan menjadi manusia sampah nanti kalau tidak korektif. Itu karena apa? Orang yang tidak korektif menunjukkan kesombongannya. Rumah saya benar dewi, dikandani angin. Jadi celaka dengan seperti itu. Maka ini tidak akan bisa menjaga sikap fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena orang seperti itu pasti nggak bisa tenang, pasti nggak punya komunitas yang bisa bergaul di sini, bisa bersosialisasi. Tapi kalau punya sikap korektif, evaluatif, terutama untuk diri sendiri, bukan untuk koreksi orang lain. Koreksi orang lain gampang, dan koreksi diri sendiri yang terpenting. Itu yang terpenting. Kemudian terakhir, kita harus memilih bagaimana kita bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, agar akhlak yang dibangun, akhlak yang itu menjadi akhlak mulia, yang itu menjadi misi besar Rasulullah SAW bisa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, dulu dan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk saya pribadi, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi langkah dan hidup. Al-Fatihah.